Satu ciri-ciri orang yang diberkahi Allah bangun di subuh hari. Kata Nabi SAW, al-barakatu li ummati fi bukuriha. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Keberkahan bagi umatku yang bangun di pagi hari. Jadi satu keberkahan sudah kita dapat. Dan alhamdulillah tadi Bapak Ibu sudah bersedekah, dapat keberkahan kedua. Jadi setiap hari ada dua malaikat diturunkan Allah ke bumi khusus mendoakan orang yang dermawan dan mendoakan orang yang tidak dermawan. Kata yang malaikat dermawan ini, ya Allah, gantilah siapa yang memberi. Sedangkan yang satu lagi mengatakan, ya Allah, habiskanlah siapa yang pelit. Hadis ini ada dalam riwayat Imam Bukhari. Dan yang ketiga, inilah puncaknya. Keberkahan tertinggi adalah ketika kita mau mendengarkan kalam-kalam Allah, kalam-kalam Nabi SAW. Dan tidak tanggung-tanggung, di hadis itu dikatakan malaikat turun lalu menebarkan sayapnya. Ridha bima yatlub, karena dia ridha dengan apa yang sedang dipelajari oleh seorang hamba Allah. Semoga Allah meridhai kita dan mengirim malaikat-malaikat rahmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim yang lain dikatakan, inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang sayyah. Sayyah itu kalau bahasa awak ilmu dia tawafin, bertawaf, mutar. Tugasnya cuma satu, yaltamisuna majalis az-zikr, mencari majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Dan alhamdulillah tempat ini sering dikunjungi kalau sering buat zikir dan kajian ilmu. Alhamdulillah rabbil alamin. Inilah nikmat yang mesti kita syukuri pada pagi ini. Adapun kajian kita ini, saya tadi nanya ke Buya Bobi, Baba Samasi, ambo kasih pelogala tuangku Baba Samasi. Nanti silsilah zikirnya ketemu ke atas. Jadi boleh panggil beliau tuangku Baba Samasi. Jadi itu guru dari gurunya Imam Bahauddin Shah Naqsyaband. Tapi beliau suka-suka buyalah. Kalau suka-suka ambo gawat kok. Ambo ingin berbicara tentang berguru bersanad. Berguru atau bersanad, bahasa Arabnya bersanad atau bersilsilah. Di dalam Al-Quran ada dua ayat minimal yang menyebutkan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bertanyalah, memintalah kepada siapa? Ahlal dzikr, orang yang ahli zikir. Ahli zikir itu bisa artinya ahli ilmu, bisa berartinya ahli zikir beneran. Jadi betul-betul dia memang ahli zikir. Karena zikir itu berarti Quran, zikir juga berarti sunnah Nabi, zikir juga berarti mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tergantung ilmu apa yang mau diambil. Jika ilmunya berkaitan dengan Quran, ambillah ke ahli Quran. Jika ilmunya berkaitan dengan zikir, ambil dari ahli zikir. Dan itu perintahnya dua kali, berarti wajib atau bukan? Jadi al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu wajib. Maka ini diulang dua kali, berarti lebih wajib lagi. Maka para ulama kita dari kalangan sahabat-sahabat Nabi itu melakukan perjalanan dari luar kota Madinah sekedar bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui datang ke masjid Nabi sekedar memberikan pertanyaan kepada Nabi, memperkuat apa yang dia dapat dari utusan Nabi. Wahai Muhammad, begitu, wahai Rasulullah, apakah begini perintahmu, apakah begini perintah? Cuma sekedar tabayun, cross check.
dan hadis itu sangat masyhur. Kemudian ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Unais, ya. Seingat saya namanya itu dalam Sahih Bukhari. Beliau setelah wafat Rasulullah didatangi oleh sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Siapa nama sahabatnya? Jabir, sahabat yang masih muda. Jabir mencari nama Abdullah bin Hunayf ini sampai ke ujung negeri, tidak ada di Madinah. Ternyata dapat kabar dari orang yang baru pulang dari Mesir bahwa dia tinggal di Mesir. Di saat itu beberapa hadis yang penting hanya dihafal dan disaksikan oleh Abdullah ibn Hunayf. Ibu ada apa tuh, Bu? Konsentrasi aja, Bu. Ya nanti aja tuh, makanannya nanti aja, kita belum lapar ya. Jabir bin Abdullah kemudian mencari, melacak, ini kira-kira ini Abdullah bin Hunayf ini, Abdullah bin Unais ini tinggal di mana. Ketemulah di salah satu tempat, telepon, nggak ada alamat. Cuma dulu orang Arab itu menghafal nasab dengan baik. Jadi kalau ada pendatang baru mereka tahu. Sampailah dia di Mesir, dan itu sekitar 3 bulan atau 2 bulan perjalanan. Diketuklah pintu, dalam hadis Imam Bukhari dikatakan, Assalamualaikum. Oh, dia jawab Waalaikumsalam dari dalam. Man, gitu. Jadi orang Arab itu kalau ada yang datang itu biasa nanya, Man anta, siapa anda? Sebelum dibukain pintu tuh, siapa anda? Kata dia, ana Jabir. Ya. Ditanya, Jabir man? Jabir yang mana? Gitu. Disebutlah Jabir bin Abdullah. Oh, Jabir bin Abdullah banyak. Jabir bin Abdullah man? Jabir bin Abdullah yang mana ini? Baru dia buka kartu. Ana Jabir bin Abdullah, sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku adalah Jabir bin Abdullah, salah satu sahabat muda Rasulullah. Langsung dibuka pintu, disambut. Ditanya beliau, wahai sahabat Rasulullah, apa gerangan engkau datang ke sini? Mau nikah, saya cariin. Mau dagang, saya modalin. Saya cariin tempat. Tapi beliau mengatakan, lah, aku datang ke sini hanya untuk mencari 1 hadis atau 2 hadis, 3 hadis yang pernah engkau hafal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kayak gitu masih ada nggak orang kayak gini, Pak? Hari ini menempuh 2 bulan perjalanan cuma ingin dapat beberapa hadis. Ada nggak orang begitu hari ini? Nggak ada. Kita datang jauh-jauh aja kadang dicuekin. Ya, serius. Kita datang jauh-jauh ke suatu tempat mau ngajar hadis itu dicuekin banyak, Pak. Saya juga sering mengalami itu. Itu udah makanan tiap hari lah, udah biasa. Ya. Cuma kalau lagi majelis saya agak sensitif, Bu ya, mohon maaf ya. Jadi kalau lagi majelis ada yang berisik itu saya nggak nyaman, nggak bisa konsentrasi. Karena konsentrasi ngajar itu harus akal sama kolbu, itu agak susah. Kecuali kita cuma ngaji pakai akal, saya nggak perlu konsentrasi. Ya. Baik. Maka beliau kasihlah hadis-hadis yang dia dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu ada seorang yang bernama Muhammad bin Idris yang kita sekarang kenal dengan Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Sekarang 1442 Hijriah. Lahir di Palestina, di Ramallah, yang sekarang baru gencatan senjata ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, jangan terlalu semangat masalah Palestina. Jangan kebablasan. Ini ada cerita yang kita banyak nggak tahu. Kejadiannya di Masjidil Aqsa, tapi kemudian yang berperang Hamas dengan Israel. Ini 2 hal yang berbeda. Ya. Hamas, tahu nggak Hamas siapa?
Nggak tahu kan? Kita taunya Palestina, Palestina, Palestina. Ini kabar agak pahit saya kasih tahu, ya. Karena kita kadang-kadang donasi kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Karena saya pernah masuk ke Israel, itu kita masuk 7 kali diperiksa, nggak bisa bawa barang-barang. Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur. Jadi tolong pengurus masjid jangan sampai harta-harta yang diberkahi Allah ini kemudian salah jalur. Dan itu sudah terjadi. Salah satu tokoh yang dihormati di Indonesia, ya, salah satu tokoh dakwah itu ngirim dana ke bukan Palestina, Israel Suriah. Yang nerima siapa? Kelompok teroris. Terkenal, Pak. Itu karena beliau mungkin tidak tahu, nggak ditangkap. Kalau beliau sadar dan tahu, itu bisa diperkarakan masalah terorisme. Saya yakin mungkin beliau tidak tahu kali, mau bantu-bantu aja. Tapi yang nerima kelompok teroris. Ya kita berhusnuzon. Jadi di Suriah itu pertengkaran itu lebih dari 10 kelompok bersenjata. Nah, sampingnya Palestina. Ada satu kompleks, satu distrik jalan lah namanya Sheikh Jarrah. Itu nama kampung. Kampung Atu Jarrah gitu-gitulah ya namanya. Itu tanah konflik. Ya seharusnya ya orang Palestina nganggap itu milik Palestina, orang Israel nganggap sudah beli. Tapi suratnya nggak tahu. Nah, ini masih simpang siur. Maka diusirlah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dari kampung Sheikh Jarrah itu, dekat dari Masjid Al-Aqsa. Itu Masjid Al-Aqsa depannya yang jaga orang Israel, pintunya. Jadi Palestina itu nggak ada dalam peta mereka. Maka ada kelompok di Palestina yang kemudian membalas sikap Israel itu dengan cara yang sama, menghapus peta Israel dari kamus mereka. Kelompok ini disebut dengan Hamas. Hamas itu bukan di Yerusalem itu, tapi di daerah Gaza. Ya. Hamas itu dulu sempat berpolemik dengan presiden yang lama, Perdana Menteri presiden nyebutnya, Yasser Arafat, presiden ya. Ya. Ingat dulu Ibu, Yasser Arafat. Yasser Arafat ini ingin mencari titik temu yang menguntungkan bagi masyarakat Palestina. Dan menurut beliau setelah lama berjibaku dalam hal ini, jalurnya cuma damai. Tapi kelompok Hamas menolak. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti dia antek Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Jadi kita pro simpati dengan masyarakat Palestina, bukan berarti kita pro dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh Hamas. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Nah itu masalahnya. Pahit nggak kalau udah tahu? Kalau udah mengerti begini kita jadi bingung mau donasi. Udah pernah ke Palestina, Pak? Ya? Rencana. Udah nggak bisa, Pak. Udah nggak bisa. Nunggu perang akhir zaman dulu kali. Kita haji umroh juga belum tahu bisa lagi. Ya, udah begini masanya, udah nggak tahu lagi. Dan emang sudah sunnatullah. Hanya sekali berhasil masa Salahuddin Al-Ayyubi, itu Al-Quds berhasil diselamatkan. Tapi setelah itu sudah takdir Allah bahwa Al-Quds hanya akan dibebaskan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Mahdi. Hanya imam akhir zaman. Dan yang paling mengejutkan apa? Di Israel sendiri itu ada 3 kelompok yang berbeda. Yang orang Yahudinya, bukan Muslim. Ada kelompok namanya Al-Yahud Al-Usuli, Yahudi kolot gitu.
Yahudi kolot itu jenggotnya 3 kali lipat Buya, Bobi, Baba, sama sih. Masya Allah, ngalah-ngalahin jenggot jemaah tabligh dan salafi. Ya, nggak ada apa-apanya jenggot mereka. Nah, itulah kira-kira gambaran kalau Nabi Harun waktu dipegang jenggotnya oleh Nabi Musa. Jadi jenggotnya mirip kayak Nabi Harun dulu, panjang jenggotnya. Di kelompok nggak boleh pakai handphone, nggak boleh ada TV. Kolot, ya. Disebut bahasa Arabnya al-Yahud al-Usuli, Yahudi asli, Yahudi usul, ortodok. Mereka anti dengan perperangan yang dilakukan oleh kelompok yang ketiga yang mau kita sebut, dengan Hamas. Jadi mereka anti dua-dua itu. Kelompok kedua, kelompok nasionalis, Syabi, Al-Watani, ya. Masyarakat biasa, masyarakat sipil. Itu Yahudi itu dia bingung dengan pertengkaran itu. Mereka juga pengen damai, dan kita lihat mereka demo setiap hari, setiap minggu. Ya, dua kelompok pertama dan kedua. Tapi yang paling bahaya kelompok yang ketiga, Zionis. Inilah yang disebut bahasa Arabnya Sahyuniyah. Sahyuniyah. Inilah yang menguasai Yerusalem. Mereka lah yang bunuh-bunuh saudara kita di sana. Ini bahayanya yang Israel ini Pak, yang bagian Sahyuniyah, Zionism. Zionis itu sudah pemahaman. Dia ambil agama sebagai alat pembenaran pemahamannya, bahwa tanah Al-Quds tanah mereka, dan itu harus diambil dengan cara apapun. Tapi dari berita-berita, Bapak Ibu bisa mendengarkan berita bahasa Arab kan? Ya, jadi kalau mau yang asli dengarkan, ada 5 channel berbahasa Arab minimal tuh, ada Al Jazeera, ada Arabia, macam-macam ya. Itu beritanya pun kejadiannya sama, tapi dibahasakan beda. Ada istilahnya perang Palestina Israel, umum kan? Ada perang orang Islam Israel, beda nggak? Ada perang Hamas Israel, itu beda-beda tuh beritanya. Ya, jadi tolong pastikan ketika donasinya ke lembaga yang lewat jalur pemerintah, hanya itu. Kalau nggak bisa masuk. Yang kelompok Netanyahu yang mana tuh? Itu Zionis Pak. Zionis. Zionis. Ya. Yang ketiga Pak. Karena dialah yang mau perang-perang itu. Tahun 2016 saya pernah berdakwah di salah satu negara Eropa. Saat itu di KBRI hadir Menteri Luar Negeri yang sekarang. Kan dia nih yang kedua ya Bu Retno. Ternyata lagi ada konferensi pertemuan orang-orang di Eropa untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Apa kabar baiknya? Banyak negara di Eropa pro dengan Palestina. Cuma negara-negara yang lain yang juga besar itu tidak pro dengan Palestina, pronya dengan Israel. Apa kata beliau? Ini orang Palestina sendiri itu juga dengan orang Israel, beberapa mereka sudah capek dengan perang. Tapi Zionis dan Hamas selalu ingin perang. Itu masalahnya. Kejadian Sheikh Jarrah, tapi yang itu jadi kesempatan oleh Hamas. Nah, Hamas itu kalau bahasa presiden yang lama Gus Dur, itu berkhianat kepada Yasser Arafat. Diajak untuk berunding, mereka nggak mau. Maka sampai hari ini, mohon maaf, ini kabar pahit yang saya mau ceritakan. Ya, mungkin teman-teman aktivis pada kaget juga. Mungkin nggak sepakat, nggak masalah. Tapi itu kabar valid yang saya dapatkan. Hamas itu alirannya ke Ikhwan Muslimin, tapi yang keras. Ya, yang berkelompok, yang bersenjata. Yang mana dulu Ikhwan Muslimin yang asli, yaitu Syekh Hasan Al-Banna, tidak memperkenankan itu. Mereka menganggap siapapun yang berbeda dengan pemahaman mereka itu, yaitu antek Israel. Jadi bagi dia Yasser Arafat antek Israel. Sepakat nggak Bapak Ibu? Jadi mereka kasih judul Yasser Arafat Al-Khain, pengkhianat. Begitu cara berpikirnya. Nah, Imam Syafi'i lahir di daerah itu, salah satu wilayah namanya Ramallah. Apa nama tempatnya? Ramallah. Ya.
Imam Syafi'i kemudian dibawa oleh ibunya dan beliau sudah menjadi yatim. Dibawa ke kampungnya, yaitu Mekah. Sampai di Mekah belajar kepada Imam Az-Zanji, menghafalkan kitab Al-Muwatta. Kitabnya setebal ini. Belum ada Sahih Bukhari Muslim. Imam Bukhari belum lahir. Imam Bukhari lahir 194, Imam Syafi'i 150. Dia belum lahir. Sebelum umur 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran dan kitab Al-Muwatta. Jadi 2 kali tabaiku apanya, Bu? Imam Syafi'i umur 10 tahun. Kami punya guru Maulana Syekh Hasan Hitu Ad-Dimashqi Al-Azhari. Syekh Hasan Hitu hafal Al-Quran dan hafal Al-Muwatta persis sama di umur Imam Syafi'i. Masih hidup. Ya, masih hidup beliau. Umurnya barangkali sekarang udah dekat 80-an ya. Wallahu a'lam. Imam Syafi'i kemudian dihantarkan oleh ibunya belajar kepada ulama Mekah, tapi kemudian beliau penasaran, "Wahai ibunda, saya ingin ketemu dengan pengarang kitab ini, kitab Muwatta, kitab hadis." Di mana pengarangnya? Di kota Madinah. Dulu jarak Madinah dengan Mekah kalau pakai onta lumayan, bisa semingguan lebih. Kalau sekarang cukup pakai bus 3 jam, 5 jam. Kalau pakai kereta bisa 1 jam, 2 jam kali ya, wallahu a'lam. Sampailah di sana Imam Syafi'i kecil. Nah, Imam Syafi'i ini. Beliau ya biasa anak-anak kadang-kadang fokus, kadang-kadang enggak ya. Biasa anak-anak suka bergerak. Suatu kali karena beliau tidak dianggap apa-apa oleh Imam Malik, asisten Imam Malik yang membacakan kitab Muwatta itu lupa dan salah baca teks. Anak kecil biasa nyeletuk namanya. Ya. Dibacakanlah dan disempurnakanlah bacaan yang ketinggalan oleh asisten Imam Malik. Imam Malik kaget, loh, anak ini hafal. Besok-besok kalau asistennya nggak ada, Imam Syafi'i yang disuruh membaca. 2 tahun belajar di sana, Imam Syafi'i langsung boleh berfatwa, boleh ngajar. 12 tahun umurnya. Bab tentang puasa. Di saat beliau bulan puasa, ada air di depan, beliau bawa air. Orang-orang puasa, beliau minum. Ditanyalah sama muridnya. Muridnya sudah gede-gede. Ya, udah jenggotan, beliau belum jenggotan. Udah kumisan. Apa kata muridnya? Muhammad bin Idris, ente kok minum? Ini bulan puasa. Apa jawaban beliau? Saya belum balik. Saya belum wajib puasa. Kecil tapi cerdas, banyak akal. Itulah Muhammad bin Idris Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Syafi'i kemudian setelah sekian tahun menimba ilmu dari Imam Malik, kemudian beliau merantau ke Baghdad, cari guru. Ya. Dari Baghdad kemudian beliau pergi ke Yaman, jadi qadhi, tertarik pernah jadi pegawai pemerintah, jadi qadhi, hakim. Tapi Yaman itu kampung Syiah. Nah, ini yang mau saya ceritakan dikit. Kampung Syiah. Dulu ada imam di situ namanya Abdul Razak. Abdul Razak ini dianggap Syiah oleh sebagian orang, padahal bukan. Ya, cuma dia memuji Sayyidina Ali lebih besar daripada Sayyidina Utsman. Jadi dulu ulama-ulama itu berbeda pendapat, lebih mulia Ali atau Utsman. Bagi Abdul Razak lebih mulia Ali. Itu perbedaannya begitu. Maka dituduhlah Imam Syafi'i ini berkomplot dengan kelompok Syiah. Diadililah oleh Harun Ar-Rasyid. Karena Imam Syafi'i sudah banyak akal dari ketek. Ketemu, beliau langsung baca, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Salam atas engkau wahai Tuan pemimpin kami. Dijawab, Waalaikumsalam. Assalamualaikum artinya apa? Selamat. Harun Ar-Rasyid kemudian mulai mengeksekusi interogasi. Muhammad bin Idris, katanya ente begini, itu saja semua. Apa kata beliau? Wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau baru menjawab salamku? Jika engkau menjawab salamku, maka
tunaikanlah salamku itu. Buka dulu borgolnya. Ya, dulu dirantai. Dibukalah rantainya. Harun ar-Rasyid kemudian curiga. Ini orang kayaknya bukan orang biasa. Nah, ditanyalah, dicek. Ma huwal Quran? Apa itu Quran, hai Muhammad bin Idris Syafi'i? Imam Syafi'i nanya balik. Quran itu banyak sisi yang bisa dibaca. Kamu mau bagian yang mana? Ada umum, ada khusus, ada mutlak, ada muqayyad. Ada nasikh, ada mansukh. Harun ar-Rasyid tambah bingung. Akhirnya ngaji. Dibuka lagi berantai bagian kaki. Dikasih duduk, dikasih minum. Nggak jadi dihukum. Malah Harun ar-Rasyid jadi santri. Diminta oleh Harun ar-Rasyid, tolong engkau tinggal di sini, kita mau berguru. Berarti salah info. Jadi dari dulu, baik ulama ataupun umara, pemerintah, itu kena hoax tuh sering. Ya, kena hoax, berita palsu. Ini pemerintah dapat berita palsu, si Anu bersekongkol, ternyata nggak benar. Karena ketakutan. Nah, ya. Sekarang mungkin begitu terjadi lagi. Di masa-masa tersebut ada seorang imam, bahkan sebelum Imam Syafi'i, ya, namanya Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid. Saya sering cerita ini di luar. Ya. Hammad bin Zaid tinggal di Basrah. Dia mendengar seorang imam namanya Abu Hanifah membolehkan zakat fitrah bukan dengan makanan pokok, tapi dengan yang senilai. Menurut Imam Hammad, itu dianggap melanggar hadis. Karena berita yang sampai kepada beliau, orang mengatakan Abu Hanifah membuat agama baru. Zakatnya tidak perlu pakai makanan pokok, cukup dengan yang senilai. Kabar begitu nyampai ke telinga Imam Ahmad apa? Oh, Abu Hanifah membuat agama baru. Ini beda nggak? Kejadiannya beliau membolehkan dengan yang senilai dengan beras atau gandum atau kurma, bukan buat agama baru. Tapi kabar yang berkembang buat agama baru. Itu selevel ulama Imam Hammad bin Zaid bisa kena. Apalagi orang awam. Enggak. Jadi jika ulama yang alim, umara yang punya intel, itu bisa terjebak hoax, apalagi masyarakat. Maka kami berharap ya para tuanku, para buya, para masyayikh, para ustadz, tolong sajikan kepada umat berita-berita yang sahih, yang dicek dulu. Jangan dikhutbahkan baru dapat di WA khutbahkan. Ya. Di negeri kita ada orang baru dapat berita dari Madinah, ada calon Imam Mahdi lewat WA, langsung diceramahkan, dijadikan bahan ceramah. Itu gimana ceritanya? Masa Imam Mahdi diketahui lewat WA? Ya. Imam Mahdi itu imam akhir zaman. Kelompok Yahudi yang pertama tadi, kelompok Yahudi Ortodok, itu mereka meyakini suatu saat nanti akan ada imam akhir zaman versi Yahudi yang akan mengembalikan tanah Yahudi, tapi bukan dengan cara Israel Zionis. Gitu versi mereka. Jadi kenapa kita harus meyakini juga tentang imam akhir zaman? Karena semua agama meyakini itu. Dan itu mungkin gak lama lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, kembali ke yang tadi tentang rihlah dan perjalanan para imam. Ya. Imam Muhammad bin Idris Syafi'i pun kemudian tidak puas. Maka beliau melakukan safar lagi. Dalam satu perjalanan haji, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i dikerubungi orang. Di sudut sana ada Imam Sufyan bin Uyainah, gurunya. Sufyan bin Uyainah, cuma umurnya panjang, wafat tahun 197 Hijriah, lebih kurang. Sufyan bin Uyainah ini teman gurunya Imam Malik. Tapi majelis kemudian yang ramai adalah majelis Imam Syafi'i yang masih muda, murid dari Imam Sufyan, tapi jaraknya agak jauh. Ya. Saat itu ada imam yang muda namanya Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hanbali belakangan. Panggilan beliau Abu Abdullah Ahmad bin Hambal.
Abu Abdullah Ahmad bin Hambal ini biasanya hadir di majelis Imam Sufyan, ngaji di majelis di surau beliau. Tapi saat ini enggak. Beliau datang meninggalkan majelis Imam Sufyan lalu pindah ke majelis Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i tidak lama di wilayah itu. Ditegur di tengah jalan oleh kawannya. Tidak disebutkan di beberapa kitab, tapi di kitab lain ada indikasi, yaitu temannya sendiri namanya Ishaq bin Rahawai, guru juga dari Imam Bukhari. Ishaq bin Rahawai. Imam Ishaq bin Rahawai ini kemudian negur Imam Ahmad. Ahmad, untuk apa engkau datang ke anak muda bocah baru ngerti agama itu, tapi meninggalkan majelis guru kita yang tua Imam Sufyan? Nah, jadi ada bahasa-bahasa begitu. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hambal? Wahai sahabatku, seandainya aku ketinggalan majelis Imam Sufyan, aku bisa menanyakan hafalan hadis beliau kepada engkau. Tapi kalau aku ketinggalan majelis Imam Syafi'i, dia membahas isi hadis, maka aku tidak akan mendapatkannya sampai nanti. Lau fatani aqlu hadzal fata, ya. Seandainya aku luput dari ilmu anak muda yang kamu sebut itu, aku tidak akan dapat lagi selama-lamanya. Maka Imam Ahmad hanya ngaji nggak nyampe setahun, cuma 6 bulanan ke Imam Syafi'i. Tapi habis itu beliau langsung bisa buat mazhab sendiri. Luar biasa nggak tuh? Jadi guru yang luar biasa, murid yang luar biasa, jadinya sebuah pemahaman yang juga luar biasa. Ya. Tapi mereka kemudian memilih berguru yang tepat. Maka Bapak Ibu, tolong kalau anaknya mau berguru, carikan tempat yang tepat. Ya. Al-isnad minad din. Kata Imam Ibn Mubarak, sahabat Imam Malik, bersanad berguru bagian dari separuh agama. Jadi kenapa hari ini rusak cara beragama kita? Bahkan di negeri kita, Minangkabau, itu terjadi kemerosotan. Kita orang-orang yang masih bernostalgia dengan masa-masa lalu. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Benar nggak? Nostalgia. Oh dulu ada Syekh Sulaiman Rasuli. Iya dulu. Dulu ada Syekh Jamil Jauh. Siapa muridnya Syekh Mudawali tadi? Abu Syamah. Ya. Syekh Abu Syamah. Tahu Ibu Abu Syamah Bu? Nggak dengar ya? Yang punya madrasah di sini dulu. Ya, nggak ngerti ya sebagian besar. Bapak ada yang tahu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti ya tahu Pak ya. Darussalam. Oh kalau Darussalam biasanya jalur-jalur Aceh itu ya. Aceh. Tapi beliau belajar juga ke Syekh Jamil Jauh, guru dari guru yang di Aceh itu, Syekh Mudawali namanya. Ya. Kita bernostalgia dengan itu. Dulu ada Haji Rasul, ayah Buya Hamka. Ya, itu pengajian semua dengan Syekh Jamil Jauh. Ini nih, saya kasih nama nih orangnya. Syekh Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul itu ngaji sama-sama dengan Syekh Jamil Jauh. Ngaji sama-sama dengan Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Abdul Wahid Salihi dari Payakumbuh, Syekh Abdullah Ahmad di Padang, ya. Termasuk Syekh Khatib Ali dari Solo Selatan. Itu mereka ngaji dulu ke Mekah Madinah. Pulang-pulang terjadilah kebangkitan Islam di negeri kita. Muncullah 2 corak. Guru mereka sama, tapi corak pergerakannya beda. Satu kelompok kaum muda, satu kaum tua. Kaum tua, kaum muda. Ternyata itu terjadi juga sampai ke Palembang. Di Palembang ada buku ditulis oleh orang Belanda, kaum tua, kaum muda. Persis sama. Jambi sama, Riau sama. Kaum tua, kaum muda. Kita cek ke atas, gurunya sama. Di Jawa juga sama. Syekh Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh, mendirikan kaum tua itu NU. Kaum muda, karena di negeri yang ada kerajaan, orang nggak bisa baca kitab, nggak mungkin ngaji kitab kuning. Maka Syekh Ahmad Dahlan, dulu namanya Muhammad Darwish, berguru kepada mursyid Thariqah Syaziliyah di Semarang, Syekh Saleh Semarang. Ya. Jadi mereka sufi dan bermazhab Syafi'i.
Sama-sama berguru kemudian ke Mekah, pulang-pulang punya dua corak yang berbeda. Kenapa? Tuntutan di tempatnya berbeda. Syekh Hasyim Asy'ari masuk ke kampungnya, kota santri, orang baca kitab. Di sana orang nggak nanya dalil, kitabnya mana, gitu. Kalau sudah baca kitab, cara baca yang benar gimana? Kalau masuk ke Jogja, itu ada kaumannya Syekh Ahmad Dahlan. Itu orang nggak nanya kitabnya mana, dalilnya mana. Orang nggak bisa baca kitab. Maka beliau buatlah kelompok namanya Muhammadiyah. Itu awalnya sama ya, subuhnya berkunut, tarawihnya 23 rakaat, ya. Bismillahnya dijaharkan. Dulu mereka sama. Tapi kemudian Muhammadiyah agak sedikit berkembang, berubah, dan ilmunya Muhammadiyah itu banyak diambil oleh pedagang-pedagang yang malin dari negeri kita, diambil, dikembangkan, dibawa ke sini, termasuk oleh Syekh Abdul Karim Amrullah. Murid-muridnya buat pusat semacam cabang lah ya, Muhammadiyah di Padang Panjang. Betul. Beliau mana tuh, Sultan Mansur. Terjadilah perkembangan sampai sekarang, seakan-akan kaum tua kaum muda itu cekcok, padahal enggak. Mereka aslinya ke atas biasa-biasa aja. Dalam salah satu kisah yang kita dapatkan dan kisahnya sahih, Syekh Sulaiman Rasuli kaum tua itu sudah berdamai islah baik-baik dengan Syekh Abdul Karim Amrullah. Jadi mereka ketika sudah mulai sepuh, mulai tua, itu kemudian sadar, kita ini dulu masa muda. Mereka ini sama-sama umurannya, ya, tapi disebut tua dan muda. Sama-sama merasa pengen benar. Kami kemudian meneliti dengan sejarawan muda dari kampung kita juga, ya, dari Sumatera Barat, Angku Mudo Khalis Apriya Putra. Itu kami datang ke Perpus Nasional mencari buku-buku Syekh Abdul Karim Amrullah. Ternyata beliau sangat syafi'i sekali, ya. Jadi yang membawa Muhammadiyah ke sini itu sangat syafi'iyah sekali. Bukunya Suluh Bendang dalam Negari kalau nggak salah, ya, itu tulisan Arab Jawi, Arab Melayu. Itu isinya dari kitab I'anatul Talibin, dari kitab Fathul Mu'id, dari Matan Zubat. Beliau kemudian mengkritisi praktek yang pernah ada di Muhammadiyah dulu. Dulu ada praktek di Muhammadiyah, kelompok ibu-ibu Aisyah, namanya Aisyah ya, Aisyah tampil di podium di depan laki-laki. Di zaman itu aib, karena beliau berguru ke ulama Mekah dan dianggap aib, dikritik. Tapi di kalangan kaum tua itu dibolehkan. Jadi kaum tua, kaum muda itu bukan masalah modern tidak modern, itu masalah sikap mengambil fatwa, ya. Jadi bisa jadi kaum tua lebih luas, siapa tahu juga kaum muda kadang-kadang lebih maju, itu bisa begitu. Jadi ini bukan masalah benar dan salah. Seharusnya perdebatan itu sudah selesai. Kunut, nggak kunut, bismillah jahar, nggak jahar, zikir keras, nggak keras, itu udah selesai dulu. Tapi sekarang muncul lagi masalah baru di negeri awak. Nah, ini yang lagi dihadapi oleh Buya Bobi ini, ya. Persoalan munculnya gerakan-gerakan yang suka membid'ahkan dua-duanya itu. Muhammadiyah dibid'ahkan, ya, Tarbiyah Islamiyah NU dibid'ahkan. Tahulah kelompoknya, ya. Ya, yang udah paham lah, yang enggak tanya nanti ke Buya.